Hey ladies, udah bayar apartemen belum? Halo sayang, udah siap-siap belum? Nanti papi jemput ya, agak maleman. Oke, dadah. Biasalah, ngasuh anak. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Eits, yang tadi itu bercanda ya, jangan dianggap serius. Tapi sebenarnya mobil ini cocok untuk kalian yang berjiwa fuckboy, pengusaha muda, dan juga sugar daddy. Kenapa? Karena bila kalian menggunakan mobil ini, tentu saja menambah kegantengan kalian dan juga menjadi pusat perhatian. Tapi bukan ke sana larinya. Penasaran kan dengan mobil ini? Yuk kita review. Perkenalkan, nama saya Sandy. Saya adalah marketing di Mobil Second. Ya, kali ini saya akan mereview Mercedes-Benz SLK 300 tahun 2010. Kita mulai langsung dari depan. Kita lihat di lampunya, dia sudah menggunakan proyektor dan juga bisenon. Kemudian di sini ada lampu sen, lampu senja, dan juga terdapat fog lamp. Nah, di bagian bumper di bawah lampu utamanya, di sini terdapat washer headlamp, pembersih lampu kalau terkena debu atau cipratan kotoran. Kita lihat di bagian desain kap mesinnya. Ini yang saya suka dari Mercedes-Benz SLK 300 ini adalah model kap mesinnya ya, sampai menyatu ke depan seperti Mercy SRL ya kalau tidak salah, dan juga desain dari logo Mercy-nya yang begitu besar. Sini terdapat kisi-kisi angin yang cukup besar juga. Dan juga di bawahnya juga ya, terdapat kisi-kisi udara juga untuk mendinginkan mesin. Sekarang kita beralih ke bagian sebelah kiri. Sekarang kita berada di sebelah kiri mobil. Dan oh ya, tadi lupa yang disebut, di bagian kap mesin ini terdapat lubang udara juga. Ya, ada dua kanan kiri. Nah, kemudian kita beralih ke bagian kaki-kaki. Ini velgnya menggunakan bawaan dari Mercy, ring 17. Bannya menggunakan ban Pirelli, ukurannya 225/45, ring 17. Kemudian kita lihat ke bagian samping. Di sini, untuk spionnya sewarna dengan bodi mobil. Terdapat lampu sen ya, modelnya ini seperti huruf C gitu ya. Kemudian kita lihat ke bagian pintu, yang mana si kaca mobilnya ini sudah frameless ya, dia tidak ada frame-nya lagi di bagian atas. Ini cukup keren ya, dan menambah kegantengan. Kita bisa lihat keseluruhan dari bentuk mobilnya dari samping. Ini di bagian kap mesin memanjang dan kemudian agak pendek di bagian belakang. Tapi justru ini mengingatkan kita atau memberikan kesan bahwa mobil ini full dengan aerodinamis yang baik gitu. Oke, kita mundur agak ke bagian belakang, kemudian di kaki-kaki belakang ya. Untuk velgnya sama, ukurannya ring 17, hanya saja di bannya berbeda, dia menggunakan ukuran 245/40 ini. Kemudian agak naik ke atas sedikit. Di bagian fender belakang ini terdapat anten ini ya. Sekarang kita bahas di bagian belakang, di mana desainnya ini yang saya bilang cukup semok tapi tidak terlalu lebar. Dia agak kecil tapi ya enak dilihat ya gitu, kayak ya lihat para selebgram lah gitu kalau lagi joget-joget. Nah, kita lihat di bagian lampu. Nah, ini lampunya dia masih biasa ya, halogen, belum LED. Ini ada lampu sen, si lampu mundur, dan ini ada lampu remnya. Dia aksennya unik ya, seperti LED tapi dia bukan LED. Dan kemudian di sini terdapat spoiler kecil ya di bagian belakangnya, dan juga terdapat lampu rem di tengah cover bagasinya. Di sini biasa logo Mercy,
dan juga terdapat logo SLK 300. Sayangnya di mobil ini tidak memiliki sensor parkir, tetapi kita lihat knalpotnya ada 2. Ini menandakan aura sportnya itu kental banget di mobil ini. Nah, sekarang saya perlihatkan bagasinya ya. Ini bagasinya. Ini kondisi ketika si atapnya terbuka ya. Seperti ini. Ini bagasinya itu di dalam, dia tidak terlalu besar, tapi lumayan menjorok ke dalam. Dan di bagian ininya terdapat ban serep ya. Ini velgnya velg kaleng. Oke, kita tutup lagi. Dan kita bahas ke bagian dalam ya. Sekarang kita bahas bagian dalam. Kita lihat dulu di bagian door trimnya ya. Ini kulit soft touch sampai ke sini. Kulit ini full kulit. Jadi kesan mewahnya dapat, kesan sportinya pun dapat. Kita lihat senderan tangannya, armrestnya. Ini desainnya cukup keren menurut saya, dan juga terdapat jahitan berwarna merah. Dan kita lihat untuk di bagian power window-nya ya, dia simple, cuman 2. Ya jelas ya, pintunya aja 2, kursinya juga cuma 2 gitu. Sini ada 2, kanan dan kiri. Ini simple banget ya, nggak terlalu banyak ini itu. Dan kemudian di sini untuk di door trim bagian atas depannya terdapat tweeter. Nah, yang di bagian bawah ini terdapat 2 speaker. Dia speakernya sudah Harman Kardon itu. Kemudian di bagian kursi, kita lihat kursinya ini juga sudah kulit dengan ada aksen jahitan di pinggiran-pinggiran kursinya ya. Kemudian di sini juga kursinya sudah terdapat airbag. Dan ini pengaturan kursinya sudah full elektrik untuk reclining, maju mundur, kemudian menaikkan posisi kaki ya, dan juga mengatur ketinggian. Terdapat juga memory seat ya, ada 3. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kabin ya. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian kemudi mobil SLK 300 ini. Oh ya, ini mobil tahun 2010 ya, dan mobil ini juga dijual ya, namanya di showroom mobil second ya, otomatis jual mobil ya gitu. Oke, dan ini kuncinya seperti biasa ya, kunci Mercy itu pada umumnya seperti ini. Dan juga kita akan menutup bagian atap mobil ini, tapi pertama-tama harus posisi kontaknya on dulu, kemudian kita tutup. Nah, ini ketika menutup, kaca akan turun sedikit untuk memberikan celah nanti ketika si atapnya tertutup. Kemudian ketika atapnya sudah tertutup, kaca ini akan kembali lagi naik ke atas gitu. Lumayan lama ya menunggu si atapnya ini menutup. Oke, sudah tertutup sempurna. Sekarang saya akan membahas di bagian kokpit driver ya. Yang pertama, setirnya ini juga sudah full kulit. Modelnya ini saya suka banget, sporty banget, terasa kental ya, aura mobil balapnya gitu. Ini modelnya segitiga, sudah terdapat airbag, dan juga di sini sebelah kiri ada pengaturan untuk di bagian MID dan juga Bluetooth, connect juga dengan radio ya. Dan sebelah kanannya ini untuk pengaturan suara besar kecil dan juga untuk pengaturan telepon, angkat tutup telepon ya. Kemudian di belakang setirnya sini terdapat pedal shift, yang mana belah kanan untuk menambah kecepatan, yang sebelah kiri untuk mengurangi kecepatan. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kiri ini terbanyak tuas-tuas seperti biasa. Pada umumnya mobil Eropa itu tuas-tuas itu berada di sebelah kiri semua ya. Mulai yang dari atas, ini adalah untuk cruise control. Cruise controlnya itu bekerja di minimal kecepatan 30 km per jam. Nah, kemudian ini yang tuas di bawah ini adalah wiper dan juga lampu dim. Dan ini ada lagi tuas kecil di paling bawah. Dia untuk mengatur setirnya ya. Dia sudah teleskopik dan juga tilt steering. Ini semuanya menggunakan elektrik dan masih bekerja dengan baik. Ini ya, tuh. Masih oke lah untuk mobil tahun 2010. Sekarang udah 2020, otomatis 10 tahun ya. Tapi elektriknya ini masih oke punya gitu.
Nah, ini untuk tampilan display speedometernya. Nah, di sini MID-nya ya. MID-nya itu tadi seperti saya bilang di setir. Untuk kilometernya dia masih di 28.411, masih ya minim banget ya, mobil 2010. Udah 10 tahun ini 28.000 loh, berarti jarang banget dipakai. Kemudian juga ada untuk average dan juga konsumsi bensin berapa per liternya. Kemudian untuk Bluetooth ya, nyambung ke telepon. Oke, sekarang di bagian tengah kita bahas untuk dashboardnya dulu ya. Di atas ini terdapat speaker di bagian atas dashboard. Kemudian di bagian tengah ini ada lubang AC 2 buah. Oh ya, tadi di bagian driver kanan ada 1 ya. Nah, di tengah ini ada 2 buah. Kemudian di sini ada cup holder. Nah, ini unik ya, cup holder di tengah, kemudian sebenarnya menutupi AC, tapi fungsinya ini justru bagus. Kalau kalian naruh minuman di sini, kena udara dari AC, otomatis minuman ini akan terus dingin gitu ya. Kita tutup. Nah, ini kemudian di bagian audionya, head unitnya sih simple ya, seperti kebanyakan mobil pada umumnya. Ini masih simple, wajar lah ya, mobil tahun 2010, tapi ini cukup ya keren lah pada zamannya, dimana di sini ada pengaturan radio dan juga ini masih menggunakan disk ya, MP3. Ini untuk telepon ya, ini untuk mencari ini ya, saluran radio. Ini untuk on off si head unitnya. Ini untuk tadi ya, connect ke Bluetooth telepon. Jadi ini angka-angkanya. Ini juga untuk mencek, cari-cari juga channel radio gitu. Oke, turun sedikit dari bagian head unit. Di sini terdapat panel untuk kunci pintu dan juga buka pintu. Di sini untuk lampu hazard dan juga ini electric stabilization control ya. Ini kalau posisinya off, itu kalian bisa pakai mobil ini untuk ngedrift. Nah, tapi kalau kalian dipencet lagi ini ya, on itu, jadi mobil ini nggak akan slip walaupun jalan licin atau jalan berpasir. Dan ini di bagian AC-nya dia sudah dual zone ya, kanan kiri bisa berbeda suhunya. Dia udah bisa auto. Ini untuk pengaturan kekencangan anginnya ya, kompor gas modelnya. Dan ini untuk pengaturan posisi tiupan angin mau kemana ya. Oke, kemudian kita turun bagian bawahnya. Ini terdapat laci penyimpanan kecil. Dan di sini ada lighter ya. Ini masih model jadul banget. Kalau di zaman sekarang ini udah nggak dipakai ya untuk mobil seperti ini. Dan ini tuas transmisinya. Nah, ini untuk transmisinya simple ya. Dia cuma ada untuk parkir, mundur, netral dan juga D. Ini bisa manual. Nah, di sini terdapat mode sport, comfort dan manual ya. Ini. Kemudian ini bagian tadi untuk buka tutup atapnya ya. Kemudian di sebelah kanannya untuk pengaturan spion ya, karena sudah elektrik. Oke. Ini untuk rem tangannya. Dan kemudian di sini ya, konsol box tengah agak keras bukanya. Ini masih bagus kunciannya ya, masih kuat. Nih, laci penyimpanan lumayan besar. Bisa untuk naruh HP, dompet atau mungkin dompet selingkuhan. Oke. Kemudian, nah ini di bagian atasnya juga terdapat laci penyimpanan kecil. Nah, sekarang saya berada di bagian penumpang sebelah kiri. Sini juga sudah terdapat airbag. Dan di sini ada laci penyimpanan dengan soft opening. Ini dalamnya ya, terdapat lampu juga. Kemudian di sebelah kirinya ini ada lubang AC. Nah, kita bahas bagian atas. Sini sun visor. Berikut dengan kaca ya. Ini ya untuk spion bagian dalam sudah day night view. Kemudian di bagian supir juga sama sun visor dengan kaca ya. Sudah. Sekarang kita bahas di door trim sebelah kiri. Oke. Sekarang saya membahas door trim di sebelah kiri. Ini sama ya seperti sebelah kanan, full kulit semuanya, soft touch. Ini semua dari atas sampai bawah. Ini armrestnya sama seperti yang sebelah kanan. Hanya saja di sini untuk pengaturan kacanya dia cuma satu, tapi sudah full auto juga ya. Terus sama ada speaker juga 2 buah di bagian bawahnya. Mereknya juga sama, Harman Kardon.
tadi di bagian atas juga sama ada tweeternya. Dan di bagian kursi penumpang sebelah kiri dia sama sudah memiliki airbag juga, dan juga terdapat pengaturan kursi elektrik ya, sama seperti sebelah kanan tadi komplit. Terdapat memory seat juga ada 3 buah. Itu sob. Ya, kap mesinnya dia sudah hidrolik dan ini masih sangat bagus ya. Dia masih kuat, belum letoy ya. Dan juga bisa dilihat ini adalah di bagian mesin Mercedes-Benz SLK 300 tahun 2010. Cukup mulus, kering, tidak ada rembesan, dan mobil ini sudah di-scan. Hasil scan-nya itu no fault. Dan mesinnya ini dia sudah V6. Nah, di mesinnya dia sudah V6 3000 cc dengan turbo. Untuk spek mesin lebih jelasnya kalian bisa lihat di layar ini ya. Oke. Dan Mercedes-Benz SLK 300 ini bukan mobil kaleng-kaleng atau mobil jelek ya. Jelas mobil ini masih sangat bagus sekali. Yang pertama, poin plusnya di mobil ini ialah kilometernya ya, tadi rendah, masih 28.000. Kemudian pajaknya bisa terus perpanjang tanpa kalian BBN atau balik nama, dan juga tidak akan pernah kena pajak progresif. Ini mobil tangan pertama dari baru. Kenapa? Karena mobil ini sebenarnya milik saudaranya owner dari mobil second. Kemudian tadi mobil ini sudah di-scan, no fault ya, tidak ada masalah, masih bagus. Dan juga plat nomor, jangan khawatir, tidak akan kena blokir oleh pemilik sebelumnya gitu. Dan juga ya harganya 524 juta itu masih bisa nego lah ya, dan juga mobil ini bisa dikredit. Nah, kalian yang mau beli mobil ini boleh kontak nanti, nomor marketingnya ada di deskripsi. Oke, saya Sandy, nomornya nanti ada di deskripsi, dan juga alamat showroom ini yaitu berada di Jalan Sriwijaya nomor 29, daerah BKR, Bandung ya tentunya. Jadi kalian yang mau lihat mobil ini boleh langsung datang aja ke tempat, janjian dulu sama marketingnya, boleh nanti cek-cek mobilnya. Oke sob, sekian review dari saya, terima kasih, sampai jumpa.